Nabi SAW pilih para ulama sebagai pewaris, tidak dipilih profesi lain. Al-ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. ويقول الله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله، وبالخصوص صاحب الفضيلة guru kita Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun, mata'anallahu ta'ala bih wa nafa'ana wal muslimin bi ulumih, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Asmuni bin Kiai Haji Abdul Rahman rahimahullah ta'ala rahmatan abrah, dan segenap keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ustaz Kiai Haji Musyaffa' rahimahullah ta'ala rahmatan abrah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, malam yang mulia ini kita berkumpul, kita berhimpun di majlis yang mulia, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk niatan yang mulia, mengirimkan pahala bacaan yang kita baca kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Almarhum al-maghfurlah yang kita peringati pada malam hari ini 100 hari wafatnya beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan untuknya satu kedudukan, satu profesi yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat baginda Nabi masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada 2 halaqah. Satu halaqah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu halaqah lagi mengkaji ilmu-ilmu agama. Rasulullah kemudian mengomentari 2 halaqah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, kilahuma ala khair. Kedua majlis ini majlis kebaikan. Summa jalasa, kemudian baginda Nabi duduk di majlis yang mengkaji ilmu agama. Kemudian Nabi sabdakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang guru. Ini profesi, ini posisi, sekaligus juga bahagian dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ahdarana illa liyukrimana. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan untuk kita satu kedudukan, melainkan Allah ingin memuliakan kita. Ini kemuliaan yang tiada ada bandingannya. Karena inilah profesi yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keutamaannya pun tidak ada yang melebihi keutamaan mereka.
Nabi SAW pilih para ulama sebagai pewaris, tidak dipilih profesi lain. Al-ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warrasul ilma. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dinar, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Ini pun juga pilihan Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala memilih para ulama sebagai pewaris beliau. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengangkat kedudukan para ulama di bawah kedudukan para nabi dan para rasul. Sehingga apa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, sebahagian besarnya pun juga Allah berikan kepada para ulama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan terus berselawat kepada para pengajar kebaikan, para penyampai kebenaran. Tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan ini. Sehingga kalau kita melihat sejarah para sahabat, melalui jalur ilmu inilah mereka semakin dekat kepada Allah. Melalui jalur ilmu inilah mereka semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ulama katakan sebagai kesepakatan para sahabat dahulu bahwa afdhalun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin summa Umar. Itu pernyataan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, "Huddizna anna afdhalan nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin summa Umar wa Rasulullah yasma." Kami para sahabat senantiasa berkata bahwa manusia paling mulia sesudah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, dan Rasul mendengar pernyataan kami. Tidak mengingkarinya, tidak menafikannya. Apa jalan yang ditempuh oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ini bukan sekedar ilmu biasa, tapi ma'rifah yang luar biasa. Yang dengan jalur ma'rifah inilah beliau semakin dekat dan dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat kedudukan Sayyidina Abu Bakar seakan-akan tidak bisa lagi dicapai oleh sahabat manapun. Dalam hadis misalkan Nabi bersabda, "Law wudi'a imanu hadhihi al-ummah fi kiffah wa imanu Abi Bakr fi kiffah la rajaha imanu Abi Bakr." Kalau seandainya iman seluruh umat diletakkan di satu timbangan, kemudian iman Abu Bakar diletakkan di timbangan yang satu, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Ini sahabat yang punya kekhususan, karena mengganggunya itu berarti mengganggu Rasulullah. Menyakitinya sama saja seperti menyakiti Rasulullah SAW. Tanpa lihat siapapun dia, sahabat Nabi sekalipun, jika sudah berhubungan atau juga jika sudah berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi langsung yang turun tangan. Sayyidina Abu Bakar pernah punya masalah dengan Sayyidina Umar. Tidak ada tempat yang didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengadukan masalah itu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah ketika sudah berkumpul para sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Rasulullah berkata di hadapan para sahabat, "Hal antum tariku li sahibi?" Tidakkah kalian sanggup, tidakkah kalian mampu untuk tidak mengganggu sahabatku ini? Perawi kemudian mengatakan, "Fama udhiya ba'du." Semenjak itu tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengganggu Sayyidina Abu Bakar, karena langsung berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Jalur apa yang ditempuh oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga mendapatkan kedudukan yang begitu mulia ini? Jalur ilmu, jalur khidmat, jalur mahabbah kepada baginda Nabi SAW, yang seakan-akan tidak ada yang mengalahkan mahabbah beliau kepada baginda Nabi.
jalur ilmu, jalur ma'rifah, yang seakan-akan tidak ada yang lebih alim dan lebih arif kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi beliau. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang boleh kita katakan masa lalu beliau di zaman jahiliyah, dengan cerita-cerita yang sebahagian ditulis oleh para ahli sejarah. Tapi saat dia membaiat baginda Nabi SAW, mendeklarasikan diri sebagai sahabat sekaligus pembela baginda Nabi SAW, akhirnya Allah angkat kedudukannya, Allah muliakan makamnya, sehingga keluarlah pernyataan baginda Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada seorang nabi sepeninggalku, maka dialah Umar. Ini pun juga kedudukan yang tidak ada tandingannya. Nabi SAW menyatakan kedudukan kenabian layak diberikan kepada Sayyidina Umar. Hanya saja sesudah Rasulullah tidak ada nabi, tidak ada rasul. Kalau ada nabi dan rasul sepeninggalku, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana adabnya, bagaimana santunnya kepada baginda Nabi SAW, apatah lagi kecintaannya kepada beliau, sampai ulama menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar sekaligus juga dipraktekkan oleh beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga ia mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada seluruh manusia. Beliaulah yang meriwayatkan sekaligus mencontohkan bagaimana hakikat kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Karena jalan itu yang beliau tempuh, akhirnya Allah tinggikan kedudukannya. Begitulah juga dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala, sahabat Nabi yang diakui kemuliaannya di sisi Allah oleh baginda Nabi SAW. Bahkan seakan-akan beliau mendapatkan tempat istimewa di hati baginda Nabi. Hal itu diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika baginda Nabi sedang ada di rumah beliau. Datang Sayyidina Abu Bakar minta izin untuk masuk, Rasulullah perkenankan masuk. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang bersandar dengan betis beliau yang terlihat. Saat itu baginda Nabi tidak berubah posisinya. Setelah selesai dengan urusannya, Sayyidina Abu Bakar pun izin keluar. Tak lama sesudah itu datang Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, baginda Nabi pun juga tidak merubah posisinya. Hingga datang Sayyidina Utsman, Rasulullah langsung merubah posisi duduknya. Sayyidatuna Aisyah kemudian setelah mereka keluar semua dari rumah baginda Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, dakhala alaika abi, ayahku datang, posisimu masih seperti itu." Sayyidina Umar datang pun juga posisimu masih seperti itu. Tapi ketika Sayyidina Utsman masuk, engkau merubah posisimu. Rasulullah kemudian berkata, "Kaifa la astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya. Itu pernyataan sekaligus pengakuan dari baginda Nabi tentang kedudukan Sayyidina Utsman melalui jalur ilmu terkait dengan adab kepada baginda Nabi, kecintaan kepada baginda Nabi, hingga Rasulullah pun menjadi segan kepadanya. Rasulullah pun menjadi malu kepadanya. Padahal Sayyidina Utsman statusnya sebagai menantu Rasulullah SAW. Bukan dengan satu putri beliau, dengan dua putri beliau. Setelah yang satu meninggal, dinikahkan lagi kepada yang satu, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummi Kulsum. Maka Nabi sabdakan, "Ya Utsman, law kanat indi salisatan la zawwajtukaha." Kalau seandainya saya punya putri yang ketiga, niscaya saya akan nikahkan putriku itu kepadamu. Sehinggalah beliau digelari dengan Zunnurain. Begitulah juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat sekaligus kerabat dekat baginda Nabi. Seakan-akan tidak ada pujian melebihi pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dalam hadis Nabi SAW sabdakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan, "Ya Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilat Harun min Musa." Wahai Ali, tidakkah engkau ingin punya kedudukan di sisiku seperti kedudukan Sayyidina Harun di sisi Sayyidina Musa alaihissalam? Ini pun jalur yang beliau tempuh adalah jalur ilmu.
Yang dipuji oleh baginda Nabi dari Sayyidina Ali adalah keilmuannya, sehingga Nabi katakan sebagai pintu gerbang kota ilmu. Sampai di dalam riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, inni asta'idzu billahi min mu'dalatin laysat fiha Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah dari permasalahan yang tidak aku disertai di dalamnya oleh Abul Hasan ay Sayyidina Ali. Sesulit apapun masalah yang datang, serumit apapun problem yang ada, kalau di sampingku ada Abul Hasan, maka aku tidak akan merasa khawatir, aku tidak akan merasa takut, karena pasti akan ada jawaban. Keempat sahabat Nabi SAW ini Allah muliakan, bukan sekedar karena akhlak mereka yang luar biasa, tapi juga karena mereka menempuh jalur ilmu. Inilah jalur para aslaf, inilah jalur para ulama-ulama kita terdahulu, yang dengan menempuh jalur ini mereka kemudian dibersamakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para alim ulama sesudah fase para sahabat pun juga meyakini bahwa jalur yang mereka tempuh, jalan yang mereka jalani adalah jalan yang akan menghantarkan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang sahabat bernama Sayyidina Qabisah radhiyallahu ta'ala anhu dari tempat yang cukup jauh datang ke rumah baginda Nabi, setelah mengucapkan salam minta izin untuk berjumpa dengan baginda Nabi, hal pertama yang Rasulullah tanyakan kepadanya, ya Qabisah, mal ladzi ja'a bika? Apa yang menyebabkan engkau datang ke tempat ini? Qabisah dengan tegas menjawab, ya Rasulullah, jitu atlubul ilma. Saya datang untuk menuntut ilmu. Kepada siapa beliau datang menuntut ilmu? Kepada baginda Nabi SAW sebagai kota ilmu, sebagai sosok yang paling mulia di sisi Allah dan paling besar kadar keilmuan yang Allah anugerahkan kepadanya. Rasulullah kemudian bersabda kepada Sayyidina Qabisah, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa istadfarak. Wahai Qabisah, tidaklah kamu datang ke tempat ini, kamu lintasi pepohonan, kamu lintasi bebatuan, kamu lintasi bangunan, kesemuanya beristighfar kepada, karena mereka-mereka inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Rahmat yang dirasakan bukan hanya oleh manusia, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan pun juga merasakan. Sehinggalah karena jasa para ulama yang menyebabkan turunnya rahmat, maka binatang dan tumbuhan pun ikut beristighfar untuk mereka. Bukan sekedar istighfar untuk menghapus dosa, tapi juga istighfar untuk mengangkat derajat. Bukan sekedar istighfar untuk menghilangkan dosa, tapi juga istighfar untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keberuntungan yang sangat diirikan oleh setiap muslim pada diri almarhum al-maghfurlah yang kita peringati 100 harinya pada malam hari ini. Jalan sebagai guru, jalan sebagai seorang ulama yang produktif menulis, yang produktif mengajar, membimbing santri, kesemua itu adalah bahagian dari tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah. Semua itu adalah bahagian dari jalur untuk semakin mendekatkan diri beliau kepada Rasulullah SAW. Tidaklah baginda Nabi membanggakan melebihi kebanggaan beliau kepada para ulama. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memastikan ketinggian derajat seseorang melebihi ketinggian derajat para ulama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Semoga almarhum al-maghfurlah yang kita peringati pada malam hari ini termasuk dalam barisan para alim ulama, termasuk dalam barisan para guru, yang tidak ada posisi yang lebih tinggi daripada posisi para nabi dan para rasul, melainkan beliau dihimpunkan di bawah bendera baginda Nabi SAW, dihimpunkan bersama dengan para ulama-ulama sebelum beliau, para guru-guru sebelum beliau, sehingga kita sebagai murid-muridnya mudah-mudahan pun juga diberi kekuatan untuk menempuh seperti jalan yang beliau tempuh. Anak-anak keturunan beliau mudah-mudahan pun diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk menjejaki jejak-jejak kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin.
Sekedar ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.